value creation itu salah satu elemen penting. Hai sahabat Bangun Indonesia, selamat datang di podcast Bangun Indonesia bareng aku Amelia Marda dan Bapak Franciscus di sini. Di tema kali ini kita akan ngebahas tentang gig economy lagi. Sebenarnya kita udah bahas ya Pak soal gig economy itu di episode awal Bangun Indonesia. Tapi di tema kali ini kita akan ikut nimbrung sebenarnya dari podcastnya Bapak Gita Wirjawan yang ngebahas tentang gig economy. Karena memang dari isi podcast tersebut kan salah satunya banyak orang yang kena PHK juga, terus memilih gig economy mau gak mau. Terus ada orang yang udah sarjana, lulusan kampus yang memang udah ternama banget, tapi juga masih nganggur istilahnya gitu. Tapi yang mau aku bahas di sini pertama adalah sebenarnya ya gig economy ini memang jadi pilihan kita. Misalnya nih aku nih, memang jadi pilihan aku untuk cita-cita aku untuk kedepannya atau memang hanya pilihan sementara aja. Ya udah deh, gue nunggu dapat kerjaan yang full time deh. Jadi akhirnya ngambil lah kerjaan-kerjaan freelance atau kerjaan-kerjaan part time. Untuk nutupin kebutuhan setiap per bulannya gitu. Iya, halo teman-teman semuanya. Saya udah nonton podcastnya Pak Gita Wirjawan dan itu bagus banget ya. Jadi mungkin nanti teman-teman juga bisa geser ke sana juga supaya diskusi kita ini jadi lebih kaya. Dan episode kali ini sebenarnya memang karena kalau saya pribadi memang udah lama ya di gig ekonomi ya. Dan rasanya ada banyak poin-poin yang ada di diskusi tersebut yang kita juga bisa tambahkan sudut pandang yang lain. Karena gig ekonomi ini bisa dibilang salah satu faktor resilient dari Indonesia juga kan ya. Kan bentuk lain dari gig ekonomi itu kalau menurut saya juga adalah entrepreneur kan. Bagaimana orang-orang kemudian yang kalau di grassroots mungkin mereka buka dagang. Dagangnya itu kan sendirian juga. Ya kan? Dan kalau dilihat karakteristik dari gig ekonomi sebenarnya dengan entrepreneur itu hampir sama. Dan yang menarik juga kalau kita lihat di sana di podcast itu kan ada siapa namanya ya, panggilannya D mungkin ya, dia seorang penulis ya. Dan dia mewakili, kita bisa sebut juga entrepreneur penulis berarti kan. Dia kan kerja sendiri berarti kan, nggak ada PT-nya, bukan sebagai karyawan, bukan sebagai staff gitu. Nah, makanya kalau kita bicara tentang gig ekonomi ini, apakah ini adalah pilihan dan apakah ini adalah suatu keterpaksaan, itu sebenarnya pertanyaan yang menurut saya itu adalah subjektif ya. Bukan melihat daripada gig ekonominya itu sendiri. Jadi apakah gig ekonomi ini adalah pilihan-pilihan yang menarik antara formal maupun informal. Ya kan? Nah bagi personal yang mungkin saat ini seolah-olah sedang tidak ada pilihan lain, seolah-olah gig ekonomi jadi satu-satunya pilihan. Ya kan? Tapi bagi yang lain lagi, di 50% lainnya, ya ini bukan satu-satunya pilihan, ini opsi yang dia bisa pilih. Jadi maksudnya di sisi lain itu adalah, saya terpaksa nggak ada pilihan lain. Tapi bagi yang lain, saya punya banyak pilihan dan saya memilih untuk masuk. Kan Bu Tirja ya kemarin, ada juga di situ kan, yang kerjanya di, perlu disebut nggak ya? Perlu kan, Grab gitu ya. Itu juga punya pandangan yang menarik berdasarkan data ya. Dia dibilang kan 50% yang masuk itu adalah korban PHK. Itu fakta yang menarik ya, yang membuat seolah-olah ini lapangan kerja kita ada yang salah nih sehingga nggak bisa menyerap mereka semua misalkan gitu ya. Tapi fakta yang menarik adalah di bagian belakang dibahas 50% sisanya bukan korban PHK. Mereka yang memilih di tengah waktu luang untuk mencari tambahan penghasilan. Nah, apakah seseorang itu masuk ke gig ekonomi tujuan untuk membangun karir karena dia memiliki skill, pengalaman, kemampuan untuk memilih menjadi lebih baik di gig ekonomi, atau mereka adalah orang-orang yang mungkin dalam keadaannya disebut sebagai orang yang terpaksa sehingga masuk ke dalam gig ekonomi. Nah, itu sebenarnya pertanyaan dan jawaban yang menurut saya adalah subjektif ya. Bukan dari gig ekonominya itu sendiri. Jadi justru kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda nih, bahwa gig ekonomi itu perlu didorong untuk terus ada dan dikembangkan. Karena di satu sisi menjadi pilihan yang menarik, di satu sisi menjadi safety net dong. Logikanya kan. Ketika 50% korban PHK itu kemudian masuk ke dalam gig ekonomi, bayangin kalau gig ekonomi itu nggak ada. Mau kemana mereka? Nah, mungkin itu pembuka yang menarik lah ya.
Oke, tapi kan kalau misalnya kita flashback lagi, Pak Frans sendiri kan termasuk orang yang memang dari gig economy juga kan. Dulu pernah memilih pekerjaan tetap, terus memutuskan untuk gig economy. Tapi yang mau aku highlight di sini apakah ya gig economy ini bisa ngasih pengaruh besar untuk orang yang benar-benar memilih, oh iya emang ini pilihan gue untuk di gig economy daripada di pekerjaan full time gitu loh Pak. Hmm, ya ini sebenarnya seperti yang dibahas juga di dalam podcast gitu ya, adanya suatu limitasi, adanya suatu kondisi yang saat ini membatasi daripada subjeknya atau personalnya atau orang-orangnya. Ketika orang tersebut punya pengalaman yang less experience lah, kurang, atau mungkin mungkin tingkat pendidikannya yang juga mungkin kurang. Tapi sebenarnya gini, kalau kita bicara tingkat pendidikan dengan ya relevan nggak relevan sih ya, maksudnya ada juga kan yang mereka middle up dari sisi pendidikan, bernasib dalam tanda kutip bernasib gitu ya, lebih baik dibanding yang sama level pendidikannya tapi ternyata kurang baik. Ya artinya kan ada juga yang di level yang sama mereka berhasil menjadi entrepreneur, masuk ke gig ekonomi dan sukses, ya kan? Ada Oke. juga yang mereka mencoba bertahan di level formal dan mungkin nggak diterima-diterima gitu loh. Oke Ya kan? oke. Jadi maksudnya Mhm mhm. ini ya kalau menurut saya, kalau saya pribadi mmm, gig ekonomi ini ya mungkin seperti yang dibahas juga buat orang-orang yang merasa bukan merasa sih, yang mampulah Mhm. secara pengalaman dan skill, Mhm mhm. ya kan? Itu menjadi pilihan yang menarik. Tapi bagi Oke. yang memang mungkin gimana ya, eee, menjadi kurang pengalaman atau kurang skill, Mhm. dilihat menjadi safety net, nggak ada pilihan lain, Mau nggak mau mau nggak jadinya. mau, Oke ya oke. kan? Nah, sehingga kalau menurut saya podcast tentang gig ekonomi dimanapun, ini sebenarnya menjadi bergeser titik beratnya. Maksudnya gimana Pak? Bukan lagi di gig ekonomi itu sendiri, bukan lagi tentang formal ataupun informal, tetapi menjadi subjeknya, manusianya. Oke berarti maksudnya di sini maksud Pak Frans, ini kan bukan tentang formal informal. Berarti poinnya adalah di si manusianya ini. Ya, Jadi mau nggak mau, kalau misalkan kita memilih gig economy, otomatis balik lagi ke diri kita punya skill apa yang akan nantinya ngebuat kita secara nggak langsung jadi entrepreneur gitu. Contohnya Mbak Mbak Di tadi, mhm, dia kan penulis iya juga, penulis, terus juga maksudnya dia seniman lah ya, seniman, seniman juga yang memang aku suka banget deh pembahasan podcast itu yang emang kalau misalnya dari sisi gig economy kan dia nggak bisa, ini masuk ke ini ya, ke keuangan ya, nggak bisa mhm, nyicil, terus juga apa-apa harus cash. Sebenarnya itu yang mungkin jadi masalah juga ketika orang nggak berani memilih gig economy. iya. Plus minus gak sih Pak jatuhnya kalau kayak gitu? Depend, balik lagi, tergantung daripada orangnya lagi. Karena mereka yang masuk di gig ekonomi dan kemudian mengalami transformasi, berubah menjadi seorang entrepreneur dan Mhm. berhasil membangun kewirausahaannya di sana, itu melampaui mereka yang bekerja di sektor formal. Ini kalau kita hitung-hitungan ya, UMR berapa? Taruhlah dibuletin 5 juta deh. 5 juta kan 5 juta lebih, masih lebihnya lebih kecil ya. Mhm. 5,3 kalau nggak salah. 5 juta kalau dikali 12, 60 juta setahun. Nah sekarang berapa sih pendapatan per tahun kebanyakan orang di sektor formal? Kalau kita bicara staff-staff biasa, UMR aja udah bagus banget. Mhm. Bahkan di level yang kalau kalau nggak salah ya supir busway ya kalau nggak salah ya. Itu 7 juta ya, 8 juta ya. Oh iya? Ya sekitar segitulah, gajinya gede lumayan. Nah tapi kita hitung deh sama-sama, misalkan kita taruh 8 juta, 8 juta dikali 12, 96 juta. Bener ya? Ya hitung deh. Nah kurang dari 100 juta per tahun. Jadi Oke. rata-rata pendapatan di Indonesia, kalau kita bicara sektor formal, mungkin, koreksi saya kalau saya salah, itu di bawah 100 juta per tahun, Mhm. mayoritas, Mhm. ya kan. Yang masih di bawah UMR pun banyak. Bukan karena Mmm, perusahaan yang nggak benar, mungkin karena situasi dan kondisi juga bisa memungkinkan itu, ya Mhm. kan? Nah, jadi balik lagi, kalau kita generate deh, kita buletin deh, 100 juta
per tahun. Oke. Oke. Itu angka yang sebenarnya orang umumnya udah, wah gila ya aku kalau punya 100 juta per tahun dibagi 10 aja sebulannya ya tadi 8 juta per bulan kan. Mhm. Mendekati itu 8 lewat Oke. dikit lah. Mhm. Ya kan belum nyampe 10 juta per bulan. Dan itu kan udah medium ya. Nggak tahu deh udah masuk kelas menengah belum? Mhm. Mungkin udah mulai merasa bisa nyicil ini, nyicil Mhm. itu ya Mhm. kan. Jadi Mhm. kelasnya udah mulai naik gitu. Ironisnya di bawah itu kan lebih banyak lagi kan, Oke. ya kan. Nah, kalau kita ngelihat apakah gig ekonomi bisa memungkinkan orang memiliki penghasilan per tahun, kita ngomong nggak usah per bulan. Per bulan terlalu naif lah ya, kita ngomongnya per tahun. Di atas 100 juta per tahun, say 200 juta, 300 juta per tahun. Possible nggak? Possible, tapi tergantung di mana dia kerja kan. Sama kayak misalkan kita kerja formal, tergantung bidangnya apa dulu. Kalau misalkan kita masuk ke perbankan misalkan, seleksi masuknya juga mungkin ketat ya, Iya. butuh skill juga. Kalau nggak salah 5 kali seleksi baru bisa masuk. Tapi itu pun tau nggak, saya kan punya banyak teman ya perbankan. Mereka sudah berhasil masuk pun bukan berarti, hebat lu udah masuk gitu ya, kenapa Mhm. nggak diterusin gitu kan. Mhm. Mhm. Banyak loh yang keluar. Jadi setelah melewati 5 seleksi, mereka tuh nggak lanjut, Faktornya karena apa? Karena merasa nggak cocok, oke. Oke. ya kan. Nah, jadi ya ini kalau kita balikin lagi ke tantangan ekonomi, berarti kan sebenarnya antara lapangan kerja formal dengan informal, Mhm. jadi dua ini, formal dan informal ini menjadi pilar ekonomi kan. Yang Oke. satu melengkapi yang lain kan. Mhm. Problemnya sebenarnya bukan di situnya. Ya oke, kita butuh lapangan kerja formal. Kenapa? Menurut Amel kenapa? Karena mungkin kalau aku ya, jujur ya mindset aku ketika aku butuh lapangan kerja formal lebih ke kestabilitasan sih Pak. Jadi maksudnya gini, ada di zona nyaman ketika kita udah tahu penghasilan per bulan kita berapa dan kita bisa ngukur itu semua. Maksudnya kan kalau udah kerja kantoran itu kan atau 9 to 5 itu kan semua dijamin ya. Kesehatan, terus apalagi banyak tunjangan juga. Itu kan kemarin kita sempat bahas itu Oke, podcast kan. Ya kalau kita milih gig akademik katanya nggak ada tunjangan lah, nggak ada uang pensiun. Balik lagi plus plus minus kan? oke, saya punya sudut pandang yang mungkin agak beda nih. Kita butuh lapangan kerja formal karena sistem kita mengarahkan kita untuk bekerja secara formal. That's the answer sebenarnya. Oke, oke. Jadi saat kita kuliah, saat kita sekolah, tidak ada yang mengajar kita untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri gitu? Sistem itu dibangun untuk masuk ke dunia formal. Makanya kenapa kita membutuhkan lapangan kerja formal, ini saya dalemin lagi nih ya. Kenapa kita lapangan kerja formal ini kenapa sangat dibutuhkan? Selain daripada memang jawabannya yang sudah dibahas sama di podcast itu tentang Mhm. tunjangan nanti, ya kan? Maksudnya tunjangan hari tua, lalu dukungan Mhm. sistem keuangan, ya kan? Seperti apa? Misalkan KPR, pinjam modal, kalau orang punya slip gaji dan sebagainya, ya Mhm. kan? Tapi kan pertanyaan basicnya adalah kenapa lapangan kerja formal ini dibutuhkan? Kita butuhkan, semua orang butuh lapangan kerja formal karena sistemnya mendorong ke arah sana. Jadi ketika lapangan kerja formal ini berkurang, Mmm. bayangin kita kenal dalam dalam sistem itu ada yang namanya input, proses dan output. Betul ya? Oke. Input masuk, diproses, lalu output. Iya. Sistem yang sehat itu adalah balance antara input, proses dan output. Sama kayak pabrik deh. Mhm. Kita mau bikin 1000 barang jadi, maka kita perlu kasarnya 1000 bahan mentah. Oke. 1000 bahan mentah yang diproses kemudian menjadi 1000 bahan jadi, ya kan? Mhm. Nah, ketika lapangan kerja formal berkurang, padahal sistemnya bicaranya tentang pekerjaan formal. Mulai dari sistem pendidikan. Dan itu nggak salah, sekali lagi itu nggak salah. Nggak ada yang salah dengan sistem formal. Mulai dari sistem pendidikannya, outputnya adalah lapangan kerja formal. Ya kan? Oke. Nah tapi ketika sistem ini nggak balance antara lapangan kerja formal dengan sistem inputnya, maka itu jadi masalah. Sorry gimana Pak? Ketika lapangan kerja Ketika lapangan kerja formalnya berkurang oke. atau kurang relevan dengan kondisi, Mhm. sebab akibatnya adalah banyak orang pengangguran.
Mm-mm. banyak mungkin PHK, ya Ya. kan, tidak terserap, ya kan? Karena dari awalnya, dari sistem pendidikannya mencetak untuk masuk ke dalam lapangan kerja formal. Itu jawabannya. Jadi makanya ini harus dijaga tetap seimbang. Di mana sistem-sistem lain mendukung ke arah sana, sistem keuangan dan lain sebagainya. Hmm. Teman-teman mungkin nangkep lah ya poinnya. Oke, ini maksudnya ini kan menurut Pak Frans ini kan kita harus ngejaga soal sistemnya dan aku sempat lihat dari berapa menit ke berapa ya dari Pak Gita bilang kita juga sebenarnya poin pentingnya harus fokus akan ke pendidikannya. Jadi mungkin gini ya, apapun yang terjadi ketika kita berpendidikan, ketika kita belajar banyak dari sekolah, kuliah, apapun itu, kita punya skill yang banyak juga. Apapun nantinya tantangan ke depannya dari gig economy ataupun kerjaan full time 9 to 5, kita berani gitu loh Pak. Kita bisa ngelewatin tantangan demi tantangan karena kita punya skill. Karena kita apa ya? Kita mempunyai background pendidikan yang bagus. Kita punya ilmu yang cukup untuk apa ya? Untuk menjemput tantangan demi Iya, iya, tantangannya gitu. betul. Dan ya itu tadi, ketika kita belajar di sekolah, diharapkan kita belajar ilmu. Kita naik secara kualitas bukan secara nilai. Gimana nih? Nggak ngerti. Ijazah memang bicara nilai, Oke. tapi ilmu tidak dibatasi hanya di level nilai. Ya. Karena banyak sekali orang-orang yang punya nilai yang bagus, yang berhasil, kita sebut dia berhasil, baik di sektor formal maupun informal, itu tanpa ijazah. Tapi kita butuh kuliah, kita butuh S1, kita butuh S2. Karena gudang mencetak ilmu itu ada di sana. Ya. Nah, tapi balik lagi, pendidikan formal melahirkan pekerjaan formal. Melahirkan pekerja-pekerja formal. Ini adalah suatu sistem. Dan untuk yang informal sendiri gimana tuh Pak Nah, jadinya? tantangannya adalah apabila kan pekerjaan formal itu di ujung, di level output. Pendidikan formal ada di sistem inputnya, ya kan? Ya regulasi dan sebagainya bagian dari prosesnya. Dan ini semua harus balance, harus seimbang. Input, proses, output. Kalau outputnya kurang, maka bermasalah. Kalau kita bicara sistem pencernaan, kita bayangin makan banyak, tapi prosesnya nggak bagus, apa yang terjadi? Sakit kan? Ya. Ekonomi kan begitu juga, ya kan? Jadi sistemnya mendukung formal to formal. Makanya pembahasan selama ini banyak membahas tentang sudut pandang itu gitu loh. Ya lapangan kerja kurang sih dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Justru kita beruntung karena kita punya gig ekonomi. Oke, berarti itu kan dari pekerjaan sistem formal ke pekerjaan formal juga. Nah, kalau misalnya dari informal, sistem apa yang harus kita punya untuk untuk menguasai kerjaan informal itu sendiri jadinya? Ya, tantangannya Kalau kayak sekarang gitu. adalah bagaimana pada saat proses input tadi, yaitu di sistem pendidikan kita, ya kan, melahirkan, mencetak orang-orang yang bisa pada akhirnya memilih untuk di formal ataupun informal. Iya dong, ketika orang lulus kuliah, lulus sekolah, harapannya skill yang dia punya, ilmu yang dia punya bisa diserap di lapangan pekerjaan formal, lapangan kerja formal. Ya kan? Tapi yang lebih baik lagi daripada itu, apakah sistem pendidikan dapat melahirkan output baik yang diserap oleh formal maupun informal? Itu jauh lebih penting. Karena ketika formal ini menjadi satu-satunya yang on board di dalam sistem, bayangin sekarang gini, balik ke yang tadi. Ada 50% korban PHK yang diserap gig ekonomi. Artinya terjadi kegagalan sistemik di dalam proses formal to formal. Ini saya lihat jarang-jarang dibahas. Ya kan? Ini menurut saya ini penting sekali dibahas. Mudah-mudahan ditonton sama Pak Gita Wirjawan ya. Ya. Karena maksudnya sekarang harusnya dibalik sudut pandangnya. Kebayang nggak kalau gig ekonomi itu nggak ada, kemana 50% korban PHK itu? Kan sudut pandangnya kan tadi kan terpaksa nih mereka nggak punya pilihan. Jadi yang disorot adalah gimana nih pekerjaan formal kita berantakan nih. Itu didorong, ya kan? Lalu gig ekonomi menjadi yang less relevan karena
Iya kalau ada pekerjaan formal orang nggak lari ke gig ekonomi, ya kan? Mhm. Problemnya dua minimal. Satu, orangnya yang merasa itu bukan gue nggak ada pilihan makanya gue ke situ. Tapi dijawab sama Bu Tirja ya. 50% sisanya justru memilih. Mereka bukan melihat itu sebagai keterpaksaan, mereka melihat itu sebagai suatu pilihan. Jadi problem pertama ada di sistemnya, baik input maupun output yang membuat pada akhirnya sekarang ini pendidikan formal dengan pekerjaan formal itu menjadi nggak balance, Oke. ya kan? Tapi di sisi lain kita belum banyak mungkin yang melihat bahwa oh kita beruntung ya punya gig ekonomi. Kenapa? Mmm. Karena itu jadi safety net bagi sebagian besar orang yang merasa gig ekonomi bukan pilihan karena tidak ada pilihan lain. Artinya apa? Artinya kita perlu mendorong lebih banyak. Kita perlu memberikan atensi lebih banyak termasuk pemerintah untuk memberikan insentif-insentif yang tadi dibahas sama Bu Di ya. Iya Ya Mbak kan? Di. Di sektor informal justru gig ekonomi itu perlu diberikan atensi lebih 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 bagus lagi, lebih kuat lagi agar gig ekonomi itu tumbuh lebih kuat lagi. Dan itu gimana caranya Pak? Ya, Kalau misalnya tadi kan Pak Frans ngomong gimana, soal sistem formal dan pekerjaan formal, berarti kita harus memperbaiki, mensupport sistem untuk pekerjaan informal dan itu dengan cara apa? Berarti kalau kayak gitu? iya. Mmm, kalau saya lihatnya, pendidikan formal itu perlu lebih kreatif, perlu lebih inovatif dalam, eee, pendekatan, keilmuan kepada anak didiknya. Dan memang udah banyak dibahas juga termasuk sama Dokter Tirta juga ya kan, dia kan termasuk salah satu aktivis pendidikan ya kalau menurut saya nih. Dia Mhm, sangat intens, dia dia senang banget, mengangkat bagaimana pendidikan itu harus lebih baik di Indonesia. mhm, mhm. Dan saya setuju gitu ya. Jadi ini, role atau fungsi yang semua stakeholders itu perlu perhatikan benar-benar. Nggak cuman Dokter Tirta, saya rasa banyak banyak yang udah ngelihat ini penting gitu ya. Bagaimana pendidikan kemudian menjadi semacam mesin, mesin untuk mencetak SDM-SDM berkualitas. Berarti ini akan terjadi tarik-menarik antara commercial education Mhm. dengan peran pemerintah, ya kan, agar masyarakat-masyarakat kita itu menjadi jauh lebih pintar, baik secara IQ, secara EQ, ya mungkin SQ, dan Mhm, satu lagi ada kalau versi saya ada CQ, communication quality, mhm. yang bisa membuat SDM-nya itu bisa menempatkan dirinya, gue suka di formal nih, karena gue punya skill, Oke. ya kan. Tapi dia juga punya eh, kemampuan, daya untuk memilih. Enggak deh, gue di gig ekonomi aja. Karena gue punya value, gue bisa menjadi value creator, Oke, ya oke. kan. Karena kalau dalam dunia entrepreneur, value creation itu salah satu elemen penting. Ketika ada masalah, lahirkanlah solusi, maka Anda akan melahirkan penghasilan di situ. Dan bukan hanya melahirkan penghasilan, Anda akan menciptakan penghasilan bagi orang lain juga. Sebenarnya gig economy ini secara nggak langsung dia akan, menciptakan, para entrepreneur. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya contoh deh Pak, contoh, gig economy akan menciptakan para entrepreneur. Contoh gig economy itu apa? Misalnya kan tadi kalau misalnya di podcast itu kan yang cuman di-highlight, eee, ojol yang akhirnya mau nggak mau, ya udah kita jadi ojol aja daripada kita nggak ada kerjaan lain dulu sambil nunggu pekerjaan formal. Tapi bidang apa, ya kan, yang katanya gig economy ini bisa menjadikan seseorang itu jadi entrepreneur? Contohnya deh, Pak. Jadi kan sebenarnya bukan gig ekonominya kan, tapi orangnya. Orangnya yang kemudian bisa menciptakan potensi gig ekonomi itu menjadi lapangan kerja, Oke, ya kan? oke. Nah, tapi kemudian apakah ada gig ekonomi yang kemudian bisa meningkatkan nilai dari Mhm. orangnya? Nah, saya jadi ingat nih, Bu Henry itu menyampaikan tentang keberlangsungan, sustainability antara Oke. formal maupun informal. Nah, ini akan menjawab ke arah sana. Jadi ketika apakah gig ekonomi bisa memberikan sustainability? Sekarang itu pertanyaannya tuh.
Maksudnya kalau di bahasa sederhananya, apakah gig economy bisa memberikan Keberlangsungan. masa depan yang cerah, istilah gitu ya? Atau Iya, gimana? karena gini, sustainability, keberlangsungan itu kan bicaranya tentang ketika kita bandingkan dengan sektor formal, mungkin ada karir, Iya, ya jenjang kan? karirnya. Dari staf biasa, lalu dia naik posisi dan sebagainya. Lalu ada Mm-mm. sistem keuangan yang mendukung, Mm-mm. ya kan? Nah, maka tadi kaitannya kita kalau kita lihat apakah ada gig ekonomi yang bisa memberikan sustainability, itu pertanyaannya tuh, Oke, ya iya, kan? iya, iya. Nah, Mm-mm. jadi bisa-bisa aja tergantung daripada jenis, platform atau apapun itu, ya kan? Karena kita pada akhirnya akan bicara tentang sistem, sistem akan ketemu sama sistem. Ketika teman-teman kita di Tirza, Bu Henry menyampaikan tentang formal sektor, itu bicaranya tentang sistem, sistem ketemu sistem. Sistem pendidikan ketemu dengan sistem pekerjaan formal. Gig ekonomi akan berubah nilainya, akan Mm-mm. menjadi generator nilai ketika dia berhasil membangun sistem, ya kan? Mm-mm. Jadi kita nih terbiasa dengan hitam putih, Oke. antara formal, informal, suka mana, ya Mm-mm. kan? Padahal dua dunia ini bisa menjadi dunia yang lebih berwarna ketika kita kita membahas jauh lebih esensial lagi. Sekarang kan berarti tantangannya berubah menjadi gini, apakah gig ekonomi bisa melengkapi dunia formal Oke. yang banyak banyak juga kekurangannya loh dunia formal kan gitu, Mm-mm. ya kan? Apakah ini bisa apakah gig ekonomi kemudian bisa bisa dipandang sebagai suatu pilihan? Itu pun tadi kita udah bahas, Mm. tergantung manusianya, bukan tergantung gig ekonominya. Ya. Dan bagaimana pemerintah melihat gig ekonomi itu sebagai safety net yang harus didukung, yang harus didorong agar berkembang lebih hebat lagi. Mm-mm. Karena balik lagi kenyataannya 50 korban PHK masuk ke dalam gig ekonomi karena terpaksa. Bayangin kalau nggak ada gig ekonomi, habis sudah. Dari Bu Hendry ini sendiri kan dia bertanya, gimana caranya dari gig economy ini bisa membuat seorang itu punya apa ya, keberlangsungan yang jelas lah. Atau bisa bilang bahasa simpelnya tuh masa depan yang jelas dan ada jenjang karirnya gitu kan. Iya, Sebenarnya kita tuh udah sering banget ngebahas ini, ngasih jawaban dari pertanyaan dari Bu Hendry. Kalau misalkan sistem itu udah terbentuk dari company Prop2Go itu sendiri. Ya kan Pak? Maksudnya kita mungkin orang memandangnya contohnya marketing. Memandangnya sesuatu yang freelance. Padahal kalau misalnya kita terjun lagi ke sistemnya, masuk lagi ke dalam sistemnya, itu justru yang bisa ngebuat para seseorang yang memiliki ekonomi menjadi entrepreneur. Ini kalau misalnya teman-teman mau geser ya ke beberapa video yang memang kita udah kasih jalan keluarnya, kita udah kasih jawabannya soal gig economy itu sendiri. Iya kan Pak? Sebelum kita masuk lebih dalam ke sana teman-teman, jadi memang point bridgingnya adalah gig ekonomi itu sebenarnya satu solusi. Asalkan para pelakunya punya value creation, dia bisa menjadi value creator untuk menciptakan sistem yang tidak kalah dengan pekerjaan formal. That's the point, Oke. ya kan? Dan itu kebetulan memang sudah menjadi core value-nya Agent Property Indonesia. Sejak kita build company ini pertama kali, kita udah ngelihat bahwa pentingnya membangun nilai, menciptakan nilai, dan bagaimana menanamkan nilai, lalu membuat nilai itu bisa berkembang dari waktu ke waktu. Itu yang menjadi core value kita dalam membangun sistem ini yang ada di Agent Property Indonesia. Nah, ya ini sebenarnya bukan bicara tentang jualan ya, tapi kita ingin memperlihatkan bahwa ya betapa pentingnya gig ekonomi dalam papan ekonomi kita di nasional gitu loh. Tanpa ada gig ekonomi, udah banyak banget korban-korban ekonomi yang nggak punya lagi pegangan. Tapi jangan lihat itu sebagai suatu dari sudut pandang yang menurut saya masih bisa lebih diperluas gitu ya. Jadi tentang gig ekonomi ini kan kita seringnya melihatnya hitam putih, formal versus informal. Ya ini kesalahannya formal. Coba kalau formalnya bagus, ya kan nggak perlu ada gig ekonomi, kasarnya gitu kan. Padahal nggak begitu.
Padahal gig economy ini salah satu pilar penting dalam ekonomi yang harus dilihat dari kacamata mungkin yang berbeda. Hmm. Ya kan? Dan balik lagi kalau ke agent property Indonesia, bahkan kita bukan cuman membangun sistem informal, kita membangun sistem informal yang punya daya saing kuat terhadap sektor formal. Dengan bagaimana marketing itu Ya. bisa punya karir. Bagaimana, bukan cuma punya karir, kita sudah memikirkan dan kita sudah nge-build bagaimana marketing itu punya apa istilahnya ya, store of value ya. Maksudnya bagaimana ketika dia membangun karir, nilainya itu bisa tersimpan dan berkembang yang waktunya nanti mungkin dia bisa jual, mungkin dia bisa wariskan. Sesuatu yang diwariskan atau dijual itu harus punya nilai. Kayak kita misalkan punya toko, ya kan? Toko sembako misalkan. Menjadi Ya. menarik untuk dijual ketika ada nilainya dan nilainya bisa berkembang. Ya kan? Menjadi menarik untuk diwariskan. Sekarang apa yang mau diwariskan kalau nilainya nggak ada? Gitu kan? Nah, itu kan dasar-dasar pemikiran yang perlu diterjemahkan ke dalam teknis. Sistemnya seperti apa? Mekanismenya seperti apa? Dan balik lagi, kita mau ngajak teman-teman ngobrol tentang gig ekonomi karena ini pilar penting kita bersama yang harus dilihat oleh semua stakeholders dan bahkan harus dibicarakan oleh semua orang. Ya kan? Peluang kita menjadi, sekarang kalau kita bicara tentang Indonesia emas, gimana caranya kita kelola? Atau saya persempit deh, balik lagi ke gig ekonomi begini. Kalau kalau kita terjebak dengan mindset sistem yang pada akhirnya hanya bicara tentang formal to formal, saya pribadi malah khawatir loh. Karena apa? Karena sistem ini sebenarnya, ini pendapat saya pribadi, boleh dikoreksi kalau salah gitu ya. Menurut saya sistem ini justru saat ini apa yang kita alami sekarang di mana pekerjaan formal itu berkurang, kan gitu kan? Pekerjaan formal berkurang. Artinya apa? Antara sistem pendidikan formal, sistem input yang terus menerus ada, terus menerus berkembang. Misalkan contoh gini, saya pakai angka. Inputnya 1000, outputnya 500. Jadi masalah tuh. Ya kan? Ini problemnya di input apa di output? Apakah memang pekerjaan formalnya kurang ngegas? Berarti pekerjaan formal tidak bisa mengimbangi inputnya, input formalnya. Itu bukan masalahnya. Kita mesti ngomongin ke situ tuh. Ya kan? Kalau memang demikian, jadi pilihannya antara output formalnya yang memang menurun, ya kan? Atau inputnya yang kebanyakan. Atau inputnya tetap sama, ya kan? Kalau inputnya kebanyakan, si formal ini kalau sama aja nggak bergerak juga masalah kan? Jadi kalau inputnya digas, outputnya harus digas. Kalau inputnya sama aja, tapi outputnya turun, berarti itu juga masalah. Paham ya? Makanya intinya harus sama kan? Input sama outputnya harus sama. Ya kan? Tapi input sama output yang jarang dibahas adalah, ini adalah satu sistem formal. Nah, kalau saya simpel aja, patternnya itu menurut saya, input gagal melahirkan output. Kalau sistem formal to formalnya mau tetap balance, maka formal di input harus melahirkan formal di output. Tapi kenyataannya kan gak demikian. Iya, yang soal Gojek tadi. Ya kan? Yang kenapa? Jauh lebih banyak output yang melahirkan pekerja formal tanpa melahirkan pekerjaan formal yang baru. Itu poin itu. Tapi kan kalau misal tadi dari sisi persen kan, katanya 50% memang terpaksa memilih gig economy, 50% juga emang dia memilih dengan sendirinya untuk gig economy. Berarti itu termasuk yang balance dong Pak? Maksudnya bukan yang apa ya? Karena 50-50. Maksudnya bukan yang informal ini bukan jadi sesuatu yang hitam gitu. Ini kan hitam putih. Iya. Ya kan? Informal dengan formal jadi balance. Karena 50-50. Cuman bahasan saya tadi adalah tentang, kan yang saat ini dilihat dalam kacamata ekonomi secara makronya itu ada masalah dengan pekerjaan formal kita. Oke, iya. Yang kurang bisa menyerap. Sehingga melahirkan banyak sekali pengangguran. Kurang bisa mompa dari kelas bawah naik ke kelas menengah. Karena
pilar formal ini yang masih menjadi pilar penting, ya kan? Tapi yang kita perlu lihat adalah berarti terjadinya kegagalan sistemik yang berdampak pada kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, simpelnya adalah pendidikan formal terlalu fokus mencetak pekerja formal, Oke. bukan pekerjaan formal. Ringkasnya tuh di situ. Tapi ada gig ekonomi yang membantu menyerap tenaga kerja Ya. yang harusnya itu juga didukung. Karena gig ekonomi kemudian Mm-mm. bisa menjadi sektor formal baru. Poinnya teman-teman, eh, gig ekonomi itu penting. Mm-mm. Pertama, kita harus dukung gig ekonomi. Pemerintah harus dukung. Oke. Buatlah ekosistem gig ekonomi tumbuh dan berkembang sama baiknya dengan sektor formal. Itu nomor satu tuh. Oke. Maksimalkan sistem pendidikan untuk bisa melahirkan para entrepreneur baru. Jangan bikin mereka takut. Dorong mereka mau formal silakan, mau masuk informal silakan. Ciptakan para value creator yang baru dari sistem pendidikan formal. Itu tantangannya tuh. Ya kan? Ya, kebetulan saat ini kami sudah melihat itu, kita sudah melihat itu, makanya di dalam Agent Property Indonesia kita sudah kembangkan sistem agar mereka yang masuk ke dalam gig ekonomi lewat jalur kita memiliki daya saing sama dengan sektor formal. Itu poinnya tuh. Berarti kalau kayak gitu sistem yang dibuat itu bisa mempengaruhi gig economy menjadi high level economy atau enggak? Iya betul, itu tantangannya. Jadi bagaimana kita menciptakan high level gig ekonomi. Karena yang harus bisa dijawab kan, apakah ini bisa sustain? Apakah orang bisa membangun karir di sana? Apakah kemudian nilainya bisa terbentuk, terakumulasi, ya kan? Sama seperti bahkan melampaui sektor formal. Itu tantangan yang harus dijawab sama gig ekonomi. Karena pada akhirnya semua orang butuh UUD, ujung-ujungnya duit. Gimana saya bisa Mm-mm. naik karir? Tujuannya mau naik penghasilan. Ya. Kalau naik penghasilan, saya bisa masuk ke dalam sektor keuangan. Kita bisa masuk ke dalam literasi keuangan. Dan kita bisa menjawab tantangan yang dihadapi sekarang tentang AI juga. Ya kan? Nah berarti balik lagi, harus ada pembentukan nilai-nilai baru. Bagaimana orang-orangnya, SDM-nya kemudian bisa bertumbuh dan berkembang. Hal itu ya kalau kita di Agent Property Indonesia kita sudah jalanin itu, kita sudah lakukan itu. Karena kita paham penting sekali SDM-nya bertumbuh dan berkembang. Kita nggak mau SDM yang begitu-begitu aja. Oke, ini menarik ya. Tadi Pak Frans bilang SDM-nya harus bertumbuh dan berkembang dan ada teknologi AI juga. Nah, kita masuk sedikit ngebahas tentang AI nih ya Pak ya. Ada beberapa orang yang memang menggunakan AI itu jadi lebih mudah, jadi lebih apa ya, terbantu karena mungkin ada beberapa yang toolsnya dapat dari AI. Tapi mungkin ada juga yang contohnya yang Mbak Di tadi yang di video tadi pantang sekali mungkin ya untuk memaksimalkan penggunaan AI itu sendiri. Karena mungkin kalau untuk seniman kan katanya kita lebih menghargai sebuah proses karena proses itu yang ngebentuk karya yang jadi gitu dan bold banget gitu. Tapi menurut Pak Frans, apakah nih ya AI di sini akan mempercepat pertumbuhan atau SDM buat apa ya gimana ya bahasanya? Membantu kita-kita nih para Gen Z ataupun millennials untuk lebih bertumbuh dan berkembang lagi atau malah males nih dikit-dikit AI gitu dibantuin AI entar skripsi AI atau gimana? Ya, AI itu sebenarnya evolusi daripada teknologi yang dibangun oleh manusia. Kita kenal dengan internet. Dulu semuanya sebelum era AI, yaudah googling aja, browsing aja. Carilah di internet. Jadi teknologi itu sama seperti alat, sebut aja pisau lah ya. Kalau kita pegang pisau, ini bisa produktif, bisa konstruktif. Betul nggak? Bisa Mm-mm. destruktif. Teknologi itu selalu punya dua sisi, baik positif maupun negatif. Tergantung dari siapa yang megang dan bagaimana dia Hmm, megang, ya kan? Sehingga kalau kita bicara tentang AI, ya. AI bisa menjadi ancaman produktivitas, Hmm. tetapi juga bisa menjadi peluang produktivitas yang baru. Itu tergantung balik lagi orangnya. Gen Z bisa ketakutan terhadap AI kalau dia salah kelolanya.
tapi justru bisa jadi peluang bagi dia untuk menjadi lebih produktif. Jadi sebenarnya manusia nggak usah takut sama AI. Kalau dia punya, kalau dia AI itu juga punya limit ya. AI itu harus di feeding supaya dia pinter. Nah, yang nge-feeding dia sebenarnya manusianya. Manusia dengan level intelektual di titik di mana dia bisa pegang AI-nya itu menjadi, ya kalau kalau di dunia silat gitu ya, kalau kita nonton nonton film-film di apa dari China gitu yang Hmm. silat-silat bisa terbang lah segala macam gitu ya. Kan dia bilang gini, eh, pedang banyak orang yang ngelihat yang penting adalah mata pedangnya, ujungnya. Karena yang apa namanya, yang bisa mengalahkan lawan itu mata pedangnya. Hmm. Tapi seorang master pedang bilang, yang penting dari pedang bukan mata pedangnya, melainkan gagang pedangnya. Karena disitulah pemilik pedang sebenarnya yang lebih penting gitu loh. Ya kan? Ya. Itu master pedang tuh ngomong seperti itu gitu loh. Oke. Dewa pedang bahkan gitu ya. Hmm. Jadi sama prinsipnya. Teknologi itu cuma sebilah pedang yang mata pedangnya itu bisa tumpul, bisa tajam, sebenarnya tergantung dari Oke. gagang pedangnya, Hmm. yang megangnya gitu loh. Nah makanya ya menjadi PR kita bersama memang bahwa kita harus menciptakan SDM-SDM berkualitas yang unggul baik di sektor formal maupun sektor informal, dan menjadi tantangan kita di sektor informal, para gig workers, untuk membangun sistem yang bisa menciptakan nilai-nilai baru. Itu poin itu. Jadi nggak usah takut sama AI, Ya. ya kan? Tapi kita harus belajar terus supaya kita bisa tahu bagaimana mengendalikan AI untuk produktivitas kita, bukan mengambil produktivitas kita. Menarik nih, bukan mengambil produktivitas kita. Sama seperti hal yang dibilang Ibu Hendri, sebenarnya AI itu cuma jadiin sebagai asisten aja. Semua Betul. keputusan tetap ada di tangan manusianya itu sendiri gitu. Pak Frans, sebelum closing, apakah Pak Frans mau menambahkan sesuatu tentang tema yang kita bahas kali ini nih? Ya, teman-teman, gig ekonomi adalah angin segar untuk kita semua. Ini adalah penyeimbang sistem. Karena sistem formal to formal sudah memperlihatkan bukan kegagalannya, tetapi kelemahannya. Selalu ada ruang untuk kita improvement. Dan informal sektor adalah penyeimbang dari seluruh sistem yang kita udah kenal selama ini. Kita perlu melihat dan kita perlu mendukung sektor informal jauh lebih banyak. Bukan berarti sektor formalnya nggak bagus. Justru sebaliknya. Formal membutuhkan informal. Informal bisa berubah menjadi formal. Ini adalah siklus, loop yang sempurna yang harus kita lihat ke arah sana. Kita tidak perlu menghindari atau takut dengan informalitas. Justru itu menjadi kekuatan kalau kita bisa kelola. Nah, harapannya ada dorongan positif dari pemerintah, dari sektor keuangan terhadap sektor informal. Karena tanpa informal kita sudah jatuh lama. Informal itu justru harus didukung, harus dikembangkan. Dan bagi teman-teman yang masuk ke dalam sektor informal, Anda tuh hebat. Ya kan? Dan Anda bisa jauh lebih hebat lagi. Apalagi kalau Anda sudah ketemu dengan platform informal yang bisa memberikan daya saing yang kuat, bahkan melampaui formal. Masuk ke situ deh. Oke. Ini aku suka ya, sangat-sangat kena di aku pas Pak Frans bilang, Anda yang memilih informal itu hebat. Bahkan bisa jauh lebih hebat dari yang memilih formal. Kita tunjukkan guys, kehebatan itu melalui sistem yang Prop Tugu Api buat, sistemnya udah bagus, tapi kita tunjukin juga, kalau udah ada sistem yang bagus, otomatis skill yang kita punya harus kita tonjolin semaksimal mungkin. Karena balik lagi, yang paling penting poinnya tadi adalah, balik lagi, sistemnya bagus, tetap manusianya atau SDM-nya itu sendiri. So, sahabat Bangun Indonesia, podcast kali ini soal gig economy cukup sampai sini dulu. Kalian kalau misalnya mau nonton pembahasan gig economy yang pertama bisa banget digeser ke video-video sebelumnya. Kalau gitu jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalau misalnya kita upload video kalian nonton dengan cepat gitu ya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu Pak Frans, terima kasih teman-teman sahabat Bangun Indonesia. See you guys there. Bye.